Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Pratama Ramadan. Kali ini saya akan mengerjakan tugas remedial saya, yaitu dengan menjawab beberapa soal yang sudah saya buat, dan saya akan menjelaskan soal-soal itu sehingga para penonton bisa paham mengenai soal tersebut dan paham dengan materi yang saya akan bahas, itu adalah materi asam dan basa. Langsung kita check it out. Jadi kita masuk ke teori yang pertama, yaitu adalah materi tentang teori asam dan juga basa. Jadi teori asam dan basa itu dibagi menjadi beberapa teori atau dikemukakan oleh tiga hal yang berbeda. Yang pertama itu ada Arrhenius. Menurut Arrhenius itu asam itu adalah sebagai senyawa penghasil H+ di dalam air. Jadi ketika kita mereaksi, sebagai contoh, ketika kita mereaksikan HCl di dalam air, maka dia akan menghasilkan dua senyawa baru, yaitu adalah H+ dan juga Cl. Di mana H+ itu merupakan indikator bahwa dia merupakan asam menurut Arrhenius. Sedangkan basa menurut Arrhenius itu adalah sebagai senyawa penghasil OH- di dalam air. Sebagai contoh, NaOH ketika dia direaksikan di dalam air, maka dia akan menghasilkan dua senyawa baru, yaitu Na+ dan OH-. Nah, OH- ini adalah sebagai tanda bahwa dia merupakan basa menurut Arrhenius. Sedangkan teori yang kedua itu dikemukakan oleh Bronsted dan juga Lowry. Jadi asam menurut Bronsted Lowry itu sebagai senyawa pendonor ion H+ atau pemberi proton. Sedangkan kalau bahasa menurut Bronsted dan juga Lowry itu sebagai senyawa aseptor dari aseptor ion H+ atau penerima proton. Sebagai contoh, di sini kita diberikan sebuah reaksi kesetimbangan bolak-balik, itu ada antara NH3+ H2O, reaksi bolak-balik menghasilkan NH4+ dan juga plus OH-. Nah, NH3 ini bersifat sebagai basa karena dia merupakan aseptor ion H+ dari NH4+ sebagai asam konjugasinya. Kenapa? Karena dia NH3 itu memiliki ion H+ yang lebih sedikit dibandingkan NH4+, sehingga dia merupakan basa menurut teori Bronsted dan juga Lowry. Sedangkan H2O kenapa dia bisa disebut sebagai asam? Karena kita bisa lihat dari basa konjugasi. Basa konjugasi itu memiliki ion H+ yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan H2O, sehingga dia H2O itu akan bertindak sebagai pemberi H+ ke OH-, sehingga dia disebut sebagai asam menurut teori Bronsted dan juga Lowry. Lanjut, teori yang ketiga itu ada teori Lewis. Jadi teori Lewis itu teori Lewis itu menjelaskan bahwa asam menurut Lewis itu adalah sebagai partikel yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Sedangkan kalau basa menurut Lewis itu adalah sebagai partikel yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Nah, biasanya kalau teori Lewis ini banyak kita temukan di dalam struktur Lewis itu sebagai dalam reaksi koordinat, reaksi koordinat gitulah pokoknya. Terus kita masuk ke dalam contoh soal. Jadi kita mendapatkan soal yang pertama itu adalah jelaskan teori Bronsted Lowry tentang asam dan basa. Tadi sudah kita jelaskan bahwa asam menurut asam Bronsted Lowry itu adalah sebagai senyawa yang menerima yang memberi ion H+ atau pendonor proton. Sedangkan kalau basa menurut Bronsted Lowry adalah senyawa yang menerima ion H+ atau aseptor proton. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Jadi di soal yang kedua itu bagaimana konsep asam dan basa dijelaskan dalam teori Lewis. Jadi asam menurut Lewis itu adalah
adalah partikel yang menerima pasangan elektron. Sedangkan bahasa menurut Lewis itu adalah partikel yang menerima partikel yang memberi pasangan elektron, atau partikel yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron. Jadi kita masuk materi selanjutnya, itu adalah materi mengenai kekuatan asam dan juga basa. Kita ambil contoh dalam kekuatan asam dan basa itu adalah namanya larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu terdiri dari dua jenis, itu adalah larutan elektrolit kuat dan juga yang terdiri asam dan basa kuat. Sedangkan ada juga larutan elektrolit lemah, itu yang terdiri asam dan juga basa yang lemah. Nah, tanda larutan elektrolit kuat itu adalah ketika dia dilakukan proses ionisasi di dalam air, maka dia akan menghasilkan lampu yang akan menyala dengan terang dan juga akan menghasilkan gelembung ionisasi yang lumayan banyak ketika dia dalam proses ionisasi tersebut. Sedangkan untuk larutan elektrolit lemah itu, atau yang terdiri dari asam dan juga basa yang lemah, dia akan menghasilkan lampu yang akan menyala dengan redup ataupun mati dan juga akan menghasilkan sedikit gelembung ionisasi. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam contoh soal. Disajikan sebuah data dari larutan elektrolit A itu menghasilkan lampu yang menyala dengan terang, gelembung yang banyak atau plus 4, kertas lakmusnya pun berwarna merah, dan kertas merah menghasilkan lakmus berwarna merah, dan juga lakmus biru menghasilkan lakmus berwarna merah. Nah, kan larutan elektrolit B itu dia tuh lampunya mati, gelembungnya hanya 1, terus kertas lakmus merah itu dites menghasilkan lakmus berwarna biru, dan juga kertas lakmus biru dites menghasilkan lakmus berwarna biru. Sedangkan untuk larutan elektrolit C itu lampunya menyala dengan redup, gelembungnya itu sebanyak 2. Untuk uji kertas lakmus merah itu berwarna merah, dan uji kertas lakmus biru dia berwarna merah juga. Sedangkan untuk larutan elektrolit D itu nyala lampunya itu terang, terus dia gelembungnya itu 4, dan juga uji kertas lakmus merah itu berwarna biru, sedangkan uji kertas lakmus biru berwarna biru. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan jenis larutan A. Nah, sebelum ini kita harus mengenal namanya rentang pH. Nah, jadi rentang pH di sini itu berfungsi buat menandakan dia itu termasuk asam lemah, asam kuat, basa lemah, dan juga basa kuat. Nah, untuk pH 7 itu dia termasuk netral. Sedangkan untuk pH ini 7 sampai 14 dia termasuk basa. Mungkin kalau dia 7 sampai 10 segala macam dia masih masuk termasuk basa lemah. Ini dia lemah. Sedangkan untuk kayak 10 ke atas sampai 14 itu dia termasuk basa kuat. Yang lainnya pun berlaku sama juga ketika di asam. Asam itu pun terdiri dari dulu juga asam lemah dan juga asam yang kuat ya. Untuk asam. Nah, kalau untuk asam lemah itu dia rentangnya itu sekitar 7 sampai 4 pH lah. Yang lemah di sini. Nah, kan untuk asam kuat itu dari mulai 1, 2 dan 3 itu termasuk pH. Ketika suatu senyawa memiliki pH 1 sampai 2 sampai 3 itu termasuk asam kuat. Nah, larutan A itu merupakan, kalau di sini dia merupakan larutan yang memiliki nyala gelembung yang paling banyak dan juga lampunya pun terang. Nah, uji kertas lakmusnya pun berwarna merah untuk lakmus merah dan juga berwarna biru untuk lakmus biru. Berarti dia menandakan bahwa larutan A di sini itu adalah larutan A merupakan asam kuat. Kenapa? Karena dia memiliki nyala lampu yang paling terang dibandingkan yang lain, dan lainnya juga yang terang, dan juga memiliki gelembung yang paling banyak. Sedangkan yang paling penting adalah uji kertas lakmusnya itu pun dia berwarna merah untuk kedua kertas lakmus. Makanya menandakan dia adalah asam dan juga asam yang kuat karena dibandingkan dengan data-data yang lainnya. Sedangkan untuk pertanyaan yang nomor 2,
Berdasarkan tabel tadi, urutkan larutan berdasarkan kekuatan keasaman dari yang terbesar dan terkecil. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa larutan A itu merupakan sama dengan asam kuat. Kita harus mencari lagi nih larutan B. Larutan B itu dia tuh nyala lampunya tuh mati, sedangkan gelembungnya tuh sedikit. Nah, dia yang pasti dan untuk uji kertas lakmus merah dan biru itu sama-sama berwarna biru. Dia dari sini kita sudah memastikan bahwa ini merupakan dia basah. Sedangkan kalau untuk ini kita bisa uji nanti. Untuk larutan C, dia itu lampunya redup, gelembungnya tuh cuma 2. Sedangkan untuk uji kertas lakmus merah dan lakmus biru itu ada warna merah. Berarti dia merupakan asam. Nah, karena kita sudah mendapatkan satu asam kuat, berarti satunya lagi adalah asam lemah jika dibandingkan dengan kekuatan ionisasi yang tadi. Jadi ini asam lemah. Dan untuk larutan D itu dia merupakan basah karena dia uji kertas lakmus merah dan biru sama-sama biru, itu basah. Nah, jika kita membandingkan data larutan B dan larutan D itu, untuk larutan B itu sudah jelas bahwa dia itu merupakan basah lemah. Kenapa? Karena untuk nyala lampunya pun dia redup, dan juga gelembung itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan larutan D. Maka kita tarik kesimpulan bahwa larutan D itu merupakan basah kuat. Nah, selanjutnya jika kita urutkan berdasarkan kekuatan keasamannya, maka larutan A itu yang paling kuat karena dia merupakan asam terkuat. Larutan A diikuti dengan larutan C, lalu diikuti dengan larutan B yang merupakan basah lemah. Terakhir adalah larutan D karena dia merupakan basah kuat. Sesuai dengan rentang pH yang tadi itu, larutan kekuatan keasaman itu dilihat dari beberapa pH-nya. Ketika dia merupakan basah kuat, maka dia pH-nya itu lebih besar, maka dia pH-nya itu paling terakhir. Jadi dia diletakkan di paling terakhir. Sedangkan untuk basah lemah karena dia letaknya di antara 7, maka dia setelah asam lemah. Sedangkan kalau untuk yang terkuat ya pasti asam kuat ya, karena dia pH-nya pasti 1 sampai 3 pH-nya. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya itu mengenai tentang indikator asam dan basa. Dalam indikator asam dan basa itu dikenal dengan namanya sebuah sistem yang dinamakan rentang pH. Nah, rentang pH itu terdiri pH 1 sampai 14. Untuk pH 1 dia pH 1 sampai kurang dari 7 itu dia merupakan asam, sedangkan untuk pH lebih dari 7 sampai 14 merupakan pH basa. Dan untuk 7 sendiri merupakan pH netral karena dia berada di tengah-tengah gitu. Nah, kan asam itu dibagi ada asam kuat dan juga asam lemah. Untuk asam kuat itu rentang pH itu sekitar 1 sampai pH 3, sedangkan untuk basa lemah itu sekitar asam lemah itu sekitar 4 sampai ya mungkin lebih dari itu sampai kurang dari dia sampai kurang dari 7. Dari 4 mungkin sampai kurang dari 7 itu termasuk asam lemah. Sedangkan untuk basa pun demikian. Itu juga ada basa lemah juga basa kuat. Untuk basa lemah lebih dari 7 sampai ke pH 10 gitu. Sedangkan untuk asam kuat, basa kuat itu adalah rentang pH dari 10 sampai 14. Nah, setelah mengetahui itu kita masuk ke soal selanjutnya, contoh soal. Jadi disajikan sebuah data bahwa indikator ada terdapat larutan A dan juga larutan B. Larutan A ketika diteteskan oleh indikator MO itu dia menghasilkan warna jingga, dan untuk larutan itu ketika ditetes indikator BB kuning, dan juga untuk indikator PP pun tidak berwarna. Sedangkan untuk larutan B itu ketika dikasih larutan indikator MO berwarna kuning, larutan indikator BB berwarna biru, dan juga untuk larutan PP itu berwarna merah. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan perkiraan pH dari larutan A. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan sistem rentang pH. Cara rentang pH tadi, yang pertama kita harus membuat garis rentang pH-nya itu terlebih dahulu. Seperti ini, kita bikin 1
tengah-tengahnya 7 seperti biasa karena dia netral, dan juga 14. Nah, terus kita lihat nih data pertama dari si larutan tersebut apa. Nah, misalnya kita tanya larutan, kita lihat data pertama dari larutan A. Data pertama larutan A itu menunjukkan bahwa dia itu ketika deteksi MO itu dia menghasilkan berwarna jingga. Nah, berdasarkan rentang warnanya pun di sini kalau jingga itu dia berdasarkan rentang P itu dia 3,1 ke bawah. Jadi dia kita 3,1 ke bawah kalau untuk itu, karena dia berada belakang datanya. Jadi kita bikin garis di sini. Kita anggap di sini 3,1, terus kita tarik garis, terus kita arsir ke arah sana. Maaf kalau kurang rapi, tapi emang intinya seperti ini. Terus kita lihat ke data yang kedua. Ketika deteksi indikator BB larutan A itu dia berwarna kuning. Kuning itu dia adalah, kalau di sini dia rentang P-nya itu adalah 4,2. Kita bikin garis lagi sebelah itu yang 4,2. Sama cara kita tarik garis terus kita arsir. Nah, terus data selanjutnya kita lihat data yang ketiga itu adalah ketika deteksi indikator PP dia tidak berwarna, berarti dia rentak, berarti di sini perkiraan P itu adalah 8,3 ke bawah. Tidak berwarna itu adalah indikator PP ketika suatu deteksi indikator PP dia nggak berwarna, itu berarti dia pH-nya itu 8,3 ke bawah. Jadi kita tulis, kita bikin garis lain 8,3. Oh iya. Nah, kita bisa ambil lihat di sini datanya, garis yang kita dapatkan ini dia tuh arahnya itu sama-sama kiri, berarti dia merupakan asam. Sedangkan untuk menentukan pH-nya itu kita bisa melihat nih dari banyaknya garis yang ini. Dari banyaknya garis yang dominan di suatu daerah, atau bisa disebut banyaknya arsiran di suatu garisnya. Nah, kalau dari sini kita bisa ambil kesimpulan ketika di 8,3 ini garisnya hanya milik 8,3, sedangkan di 4,2 itu garisnya sudah tercampur oleh 8,3, garis 8,3. Sedangkan ketika di 3,1 semua garis itu mencampur menjadi satu, atau garis yang paling dominan itu ketika di 3,1, berarti kita dapat menyimpulkan perkiraan pH larutan A itu, perkiraan pH dari larutan A sama dengan dikurang dari 3,1. Kenapa? Karena kalian bisa melihat di sini bahwa ini di garis kurang dari 3,1 itu dia merupakan garis yang paling banyak arsirannya, atau dalam tanda kutip kita nyebutnya tuh paling banyak garis atau dominannya lah, dominan garisnya, gampangnya seperti itu. Kita masuk ke soal selanjutnya. Jadi selanjutnya dari tabel di atas sebutkan sifat dari larutan B. Nah, sebelumnya kita harus mengidentifikasi sifat dari larutan B. Kita pertama yang pasti kita sudah harus bikin garis rentang pH-nya itu 1, ada 1,7 dan pH 14, terus kita bandingkan datanya. Larutan B itu dia ketika deteksi indikator MO itu dia menghasilkan berwarna kuning, berarti dia keterangan di sini tuh adalah dia berarti lebih dari 4, berarti dia ke arah, kita arsir ke arah kanan 4,4. Terus data kedua itu ketika deteksi BB itu dia berwarna 6,3. Itu dia maksudnya berwarna biru, berarti dia rentang pH sini adalah 6,3. Kita bikin garis lagi, garis sini 6,3. Tarik garis ke atas, arsir lagi. Terus data yang terakhir itu ketika deteksi indikator PP dia berwarna
merah, berarti dia rentang pH itu lebih dari 10 ke atas. Di sini kita taruh 10, tinggal tarik garis. Nah, berdasarkan seperti cara tadi, berarti kita bisa memperkirakan pH-nya itu karena dia dominan di garis lebih dari 10, berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa perkiraan pH dari larutan B itu sama dengan lebih dari 10. pH dari larutan B itu dia lebih dari 10 dan juga dia berdasarkan pertanyaan berarti dia memiliki sifat basa. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir kita, itu adalah tentang perhitungan asam dan basa. Jadi dalam perhitungan asam dan basa itu terdapat beberapa rumus, itu kita bisa, rumus untuk asam kuat itu adalah H+ sama dengan A itu derajat ionisasi dan juga kali molaritas dari si A nya itu. Sedangkan untuk basa kuat itu ada rumusnya itu adalah OH- sama dengan B, derajat ionisasinya adalah B, dan juga molaritas dikali molaritas dari derajat ionisasi tersebut. Sedangkan untuk asam lemah itu rumusnya adalah H+ akar Ka kali Ma, dan juga untuk derajat ionisasinya rumusnya adalah akar Ka per Ma, dan juga dan lagi rumusnya A kali Ma sama dengan akar Ka kali Ma. Untuk rumus basa lemah sama juga, kita tinggal ganti variabel A menjadi variabel B, itu OH- sama dengan akar Kb kali Mb, dan juga untuk derajat ionisasinya itu sama dengan akar Kb per Mb. Nah, juga untuk beberapa pertambahan soal baru itu ada pH, rumus lain itu seperti pH sama dengan min log H+, sedangkan untuk pOH untuk min log OH-, dan juga untuk pH itu sama dengan 14 kurang pOH. Lanjut kita masuk ke mengerjakan latihan soalnya. Latihan soal tentukan konsentrasi ion hidrogen H+ dari larutan asam asetat 0,1 m. Konsentrasi di disosiasi asam asetat adalah 1,8 kali 10 Nah, kita harus cari diketahuinya itu dia sama dengan larutan asamnya itu, dia diketahuinya itu adalah molaritasnya itu sama dengan 0,1 m. Terus untuk Ka nya itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 5. Dan yang ditanya itu kita adalah tentang mencari ion H+. Tanya itu adalah mencari H+. Berarti kita akan menggunakan rumus yang ini. Yang H+ akar Ka kali Ma. Jadi H+ sama dengan akar Ka kali M. Hanya itu kan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,1. Nah, ini 1,8 kali 10 pangkat min 5, ini kita 0,1 bisa kita ubah menjadi 10 min 1 atau kali 10 min 1 sama saja. Jadi tinggal sama dengan kita kali 1,8 kali 10 pangkat min 6. Terus kita sesuai dengan prinsip akar itu kita tinggal membaginya. Jadi kayak misalnya tinggal 1,8 kita akarkan jadi 1,34 dikali 10 pangkat min 6 karena di akar pangkat, kalau di akarnya jadi tinggi bagi 2, jadi tinggal 10 pangkat min 3. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua itu adalah jika larutan NH3 memiliki pH 11, hitung konsentrasi ion hidrosida atau OH-. Jadi kita mengetahui itu pH dari larutan sama dengan 11. Seperti dia menanyakan bahwa ini basa, terus kita yang ditanya adalah OH-nya. Pertama kita perlu mengubah pH-nya menjadi pOH ya. Jadi pH-nya itu kan, jadi pH-nya itu berarti kan sama dengan 14, karena dia merupakan basa, jadi 14 kurang 11, jadi sama dengan pH-nya pH 3. Terus kita pakai rumus yang ini untuk mencari pH.
Ya, menggunakan rumus ini untuk mencari OH min, kita gunakan rumus ini. Jadi kita tinggal POH sama dengan min log OH min. Jadi POH-nya tadi kita udah dapat POH-nya itu sama dengan 3. Jadi 3 sama dengan min log OH min. Jadi tinggal kita dapat OH min itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Selesai. Sekian dari penjelasan pembahasan saya yang sudah saya lampirkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini dapat memperbaiki nilai kimia saya dan juga dapat membuat saya lulus remedial dari remedial kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.